Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan ini, Allah yang perkasa. Terima kasih buat pagi diberkati ini. Atas izin Tuhan, kami semua boleh memuji, menyembah, bersorak-sorai, menikmati hadirat Tuhan. Dan telah tiba saatnya untuk kami dengar firman Allah. Roh Kudus berkenan menyatakan apa yang menjadi pesan maksud Tuhan buat kami sekalian. Bicaralah, bukakanlah, singkapkanlah rahasia firman Tuhan. Curahkanlah roh hikmat itu Tuhan, agar kami semua tidak dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini yang membuat kami tidak mengerti akan apa yang diberitakan kepada kami. Roh Kudus bekerja dalam jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu. Kami telah siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua kita yang siap diberkati bersama saya kita katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur buat pagi diberkati ini. Atas izin Tuhan kita semua boleh ada memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan. Dan pada kesempatan pagi diberkati ini, saya masih menyoroti seputaran tentang Tuhan datang kembali, atau peristiwa kedatangan Tuhan Yesus kembali, yang berkaitan erat dengan sikap kita, berkaitan erat dengan kesiapan kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan yang akan datang tersebut, atau di dalam bahasa teologianya yaitu parousia, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bagian yang ketujuh dari khotbah tentang Tuhan sudah dekat. Dan ayat yang masih menjadi sentral pembacaan kita yaitu di dalam suratan Filipi pasal yang keempat ini, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mau mengajak Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian, kita akan memperhatikan teks ini dan membacakan ayat-ayat tersebut secara bersahutan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, dan Bapak Mama Saudara genap, dan Bapak Mama Saudara akan membacakan ayat yang ganjil. Begini bunyi firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang kedua. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Akan ku minta kepadamu juga Sensugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekebaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca teks ini sekali lagi, ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus mengenai kesiapan tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat tersebut. Apa saja kesiapan yang Tuhan inginkan kita lakukan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali? Saya tidak usah mengulangi lagi. Mulai dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7 kita sudah membahas secara terperinci, dan kita hari ini memasuki ayat yang ke-8 pada khotbah bagian yang kedua, di ayat yang ke-8 dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, yaitu tentang pikiran kita. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian yang ke-6 dari kesiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali tersebut. Jaga pikiran, ini merupakan hal yang ke-6. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada 2 minggu yang lalu kita sudah membahas bagian yang pertama tentang menjaga pikiran itu dari kata yang kita temukan, saudara, yaitu kata logiseste yang ditulis dalam bentuk present imperatif, atau yang dimaksud adalah terus menerus, ya, dipikirkan. Untuk apa dipikirkan? Saudara, kata yang dimaksud dengan logiseste yang ditulis dalam bentuk present imperatif tersebut itu memaknai bahwa kita berpikir terus menerus agar menemukan cara-cara bagaimana mewujudkannya. Mewujudkannya dalam hal ini tentu adalah mewujudkan hal yang berpusat pada Kristus, mewujudkan pada hal yang baik, mewujudkan pada hal yang menyenangkan Tuhan. Itu drum punya kasih hidup, jangan kasih mati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah, ya, sudah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kebenaran yang kita baca di dalam ayat 8 ini, Paulus menghendaki supaya pikiran kita ini tiap hari difungsikan atau dipakai, bukan hanya untuk memikirkan hal-hal yang jasmani, bukan hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara, bukan hanya memikirkan hal-hal yang seputaran hidup kita, yaitu makan, minum, masa depan, uang, jodoh, tempat tinggal, ya, transportasi, sistem kehidupan, anak, istri. Itu bukan hanya itu, tapi Paulus menghendaki lewat firman Tuhan ini bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, pikiran kita harus fungsikan dengan baik juga untuk memikirkan hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersentral kepada Kristus, hal-hal yang mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa yang akan datang, atau kekekalan, atau hari yang tidak ada akhirnya itu. Ini yang firman Tuhan hendak menyatakan kepada kita. Mengapa saudara demikian? Karena cenderung di akhir zaman, saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, orang tidak lagi mau memikirkan hal-hal seputaran tentang hal-hal rohani. Orang hanya berpikir soal hal-hal jasmani. Orang hanya berpikir soal bagaimana dia bisa menjalani hidup yang sementara itu. Padahal itu, saudara, sesuatu yang tidak terlalu penting, yang saudaraku bukan berarti diabaikan, tetapi seharusnya dia menjadi second atau bagian yang kedua. Bagian yang pertama yang harus dipikirkan oleh setiap orang Kristen secara terus menerus adalah bagaimana saya bisa mewujudkan hidup yang berkenan kepada Allah, saya bisa mewujudkan hidup yang menyenangkan Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan hari-hari ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab waktu kita berpikir teosentris, atau waktu kita berpikir
untuk hal yang akan datang, untuk sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, itu akan melahirkan yang namanya damai sejahtera yang memelihara hati kita. Seperti yang dikatakan di dalam teks ini, saudara yang diberkati Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari dan yang telah kamu terima, yaitu tentang ayat yang ke-8 itu. Berpikir yang benar, berpikir yang adil, berpikir yang mulia, berpikir yang sedap didengar. Kalau semua itu kamu pelajari dan kamu terima dan kamu lakukan di dalam hidupmu, dikatakan ini, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya Rasul Paulus menekankan kepada kita untuk memiliki logisestai, atau berpikir bagaimana saya mewujudkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Nah saudara, minggu lalu kita sudah memperhatikan tentang bagaimana kita berpikir benar. Ya. Apa itu berpikir benar? Saudara, berpikir benar itu dari kata aletheia. 2 minggu yang lalu saya sudah membahas ini. Apa itu aletheia? Aletheia itu tidak berhayal yang salah, atau berhayal yang negatif, atau berhayal yang tidak baik. Apa saja yang kita sudah pelajari? Ada begitu banyak orang yang berpikir hanya seputaran seks, berpikir seputaran harta. Saudara, yang dihayalkan tiap hari cuma masalah seks, yang dihayalkan tiap hari cuma masalah harta, kekayaan, uang. Saudara yang diberkati Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang benar. Itu yang membuat orang tidak berpikir benar. Itu yang membuat orang tidak bisa aletheia. Seharusnya tiap hari kita berusaha untuk, saudaraku, tidak berpikir tentang hal-hal yang hanya sementara itu. Seks sementara, hayalan sementara. Kalau saudara baca di dalam suratan 1 Korintus, Paulus tegur jemaat yang ada di Korintus. Paulus bilang begini, ingat ya, tubuh itu bukan untuk percabulan ya, tapi tubuh untuk Kristus. Kenapa? Karena orang-orang Korintus setiap hari hanya pikir soal seks. Pikir tiap hari cuman soal seks. Akhirnya mereka hidup di dalam hawa nafsu. Mereka hidup di dalam percabulan, saudara yang terkasih. Dan ini virus yang hari-hari ini juga muncul merajalela di dunia ini, saudara. Ya. Tiap hari orang hanya pikir soal seks, harta. Itu dua yang membuat banyak orang akhirnya tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, kata aletheia itu berarti tidak bersifat munafik. Ya. Kenapa tidak boleh orang Kristen bersikap munafik? Karena munafik itu akan melahirkan munafik yang lain. Ya. Kenapa? Karena munafik 1 itu melahirkan munafik 2. Munafik 2 melahirkan munafik 3. Dan hidup kita akan menjadi orang yang munafik, saudara. Makanya Paulus pernah menegur Paulus supaya tidak munafik. Paulus menegur Petrus supaya jangan munafik, karena munafik itu menular dalam kitab Galatia. Saudara, munafik itu juga sebuah sandiwara yang membuat hidup kita tidak akan berkenan kepada Allah. Lalu yang ketiga yang kita bahas pada 2 minggu yang lalu adalah dari kata aletheia itu berpikir benar, itu tidak memiliki kepercayaan yang salah. Apa itu kepercayaan yang salah? Kepercayaan yang berkaitan dengan tradisi nenek moyang, berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan roh-roh jahat. Ini adalah pembahasan yang sudah kita dengarkan 2 minggu lalu, namun saya hanya mengingatkan sekedar kembali. Yang kedua yang hari ini kita akan perhatikan, yaitu berpikir mulia. Saudara, jadi orang Kristen diminta untuk berpikir mulia. Apa itu yang dimaksud dengan mulia? Itu saudara yang diberkati Tuhan, kata mulia itu sebenarnya murni, atau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa asli Alkitab itu semnos, murni, semnos. Apa itu semnos? Semnos itu artinya terhormat, bertentangan dengan hal-hal yang kotor dan cabul. Nah, itu semnos. Jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita diminta untuk berpikir yang murni, berpikir yang mulia, yang terhormat, yang bertentangan dengan apa yang kotor, apa yang cabul,
apa yang tidak murni, apa yang tidak suci. Itu yang firman Tuhan minta tiap hari kita pikirkan. Bagaimana saya hari ini bisa menjadi orang Kristen yang baik, bertindak, saudara memikirkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang cabul. Nah, itu yang Tuhan kehendaki untuk kita pikirkan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa sajakah yang dimaksud dengan kata semnos atau murni atau mulia yang ada pada firman Tuhan yang ada dalam perjanjian baru? Hari ini saya akan menunjukkan buat kita sekalian. Mari kita lihat terlebih dahulu 1 Timotius 3 ayat yang ke-11. 1 Timotius 3 ayat yang ke-11. Saudara, mari kita akan membaca teks ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Orang terhormat di sana dipakai kata semnos, atau orang murni, atau orang yang tidak bertentangan dengan hal-hal yang kotor, yang cabul. Itulah yang ditulis di dalam ayat yang ke-11 ini. Istri-istri yang, saudaraku, dalam konteks ini adalah diaken-diaken, penatua-penatua. Tetapi tentu ini bicara tentang semua orang Kristen, semua orang percaya, perempuan-perempuan Kristen, atau saudaraku wanita-wanita Kristen diminta untuk semnos, untuk tidak melakukan hal-hal berpikir yang tidak mulia atau seputaran hal-hal kotor. Apa saja hal-hal kotor itu? Di dalam ayat itu kemudian dilanjutkan setelah kata semnos, ada kata selanjutnya itu jangan memfitnah. Nah, ini. Saudara lihat ini. Jadi rupanya semnos itu berkaitan dengan jangan fitnah. Jangan memfitnah. Jadi hal-hal yang kotor itu berkaitan dengan pemfitnah, berkaitan dengan orang yang suka melakukan fitnahan. Kasih kecil aux 2. Aux 1, aux 1, aux 2 ke naik. Oke. Sabar, bekas mati ini barang. Apa ini? Apakah yang membuat terganggu? Ya, kita kembali fokus kepada apa yang firman Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi saya ulangi ya. Kata murni atau mulia atau terhormat, atau dalam bahasa asli Alkitabnya itu semnos, itu artinya kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang kotor. Apa yang kotor atau yang tidak berkenan kepada Allah itu dikatakan di dalam ayat 11 ini, yaitu jangan menjadi pemfitnah. Ya saudara, ini semnos itu berkaitan dengan jangan menjadi pemfitnah. Orang yang semnos itu tidak pemfitnah. Orang yang terhormat, orang yang mulia, orang yang murni, itu dia tidak menjadi pemfitnah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna kata pemfitnah di dalam ayat ini? Nah, ditulis dalam bahasa asli Alkitabnya diabolos.
Apa itu diabolos? Diabolos itu artinya iblis. Jadi saudara, orang terhormat, orang termulia, itu dia tidak menjadi iblis, atau dia tidak menjadi setan, dia tidak jadi pemfitnah, dia tidak jadi penuduh. Itu pekerjaan diabolos, itu pekerjaan setan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang Kristen ya hari-hari hidupnya cuma menuduh, memfitnah. Apa itu menuduh dan memfitnah? Menuduh itu memperkatakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta real. Itu namanya menuduh atau memfitnah. Itu namanya diabolos. Dan itu yang saudara setiap hari harus pikirkan, supaya saya jangan punya sifat iblis, sifat yang memikirkan sesuatu yang saya sendiri belum tahu, lalu saya beri kesimpulan. Saudara, itu namanya menuduh. Lihat nona-nona lewat, pakai pakaian saudaraku cantik, ya, alis mata melenting, alis mata, bulu mata, bulu mata melenting, alis mata model ke letter S, ya. Saudara, dia lewat, kita bilang begini, dia pelacur. Nah saudara, itu namanya menuduh. Apakah saya bisa membuktikan dia pelacur hanya dengan melihat alisnya yang letter S, hanya dengan melihat bulu matanya yang melenting? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya sedang melakukan yang namanya fitnahan atau tuduhan. Saya hanya bisa mengatakan dia pelacur kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah melihat dia tidur di KD atau dengan laki-laki yang banyak. Saudara, sebentar dia gandeng satu laki, sebentar dia gandeng satu laki. Nah, itu maka saya bisa bilang dia pelacur. Kenapa? Karena saya punya bukti nyata, ada fakta, ada hal yang real. Tapi kalau saya cuma lihat dari kulit luar, lalu saya vonis dia, atau saya memberikan statement, saudaraku, kesimpulan terhadap orang itu, maka itu namanya pemfitnah. Itu namanya, saudaraku, iblis. Itu namanya diabolos. Saudara yang diberkati Tuhan, itu satu ya. Yang kedua, apalagi yang kedua ini ya, orang yang memfitnah itu dia sudah tahu jelas ini orang ini baik. Kalau yang tadi kan belum tahu ya, antara samar-samar hanya karena lihat dia model, cara berpakaian, lagak berjalan dan lain sebagainya, lalu kita vonis itu orang. Nah, ini kita sudah tahu dia ini orangnya baik, dia ini orangnya, saudaraku, ya dia perempuan yang baik-baik, saudara, pakaiannya juga sopan, dia tidak, saudara, bergaul dengan laki-laki. Kita tahu persis dia punya kehidupan, kita kenal dia, saudara. Tetapi kemudian kita bercerita kepada orang lain, atau kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak benar tentang orang tersebut. Kita putar balik fakta, kita, saudaraku, mengabaikan yang benar, lalu kita menonjolkan hal-hal yang tidak benar, yang sebenarnya ini orang tidak lakukan. Itu namanya pemfitnah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada hari-hari kita hidup dengan dia, makan minum dengan dia, jalan-jalan dengan dia, tapi karena kita tidak suka dengan dia, kita mulai jelekkan dia, kita mulai fitnah, kita mulai tuduh dia. Itu, saudaraku, namanya iblis. Itu namanya tindakan yang bertentangan dengan apa yang disebut dengan terhormat, mulia, atau saudara senos yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan tadi. Nah, orang Kristen tiap hari mesti hati-hati, karena kecenderungan kita itu bisa muncul waktu kita tidak suka dengan seseorang, waktu kita rasa orang itu, saudaraku, ya tidak sesuai dengan kita pun kemauan, sekalipun dia baik. Tapi karena kita tidak senang, maka kita mulai mengeluarkan gosip, bahasa kerennya ya, saudara, statement-statement yang tidak benar tentang orang itu. Ini pikiran yang salah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi hari ini mari kita semua, ini Tuhan semua datang ya, jangan kita jadi setan kecil-kecil ya, saudara. Jangan kita jadi orang Kristen yang diabolos, pemfitnah, penuduh,
Kalau kita belum tahu fakta, kita belum tahu kejelasan, kita belum tahu yang sebenarnya, jangan. Lalu yang kedua, kita sudah tahu yang sebenarnya, katakan benar di atas benar, tidak di atas tidak. Saya sudah pernah memberikan contoh kasus, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, itu gara-gara cuman ya pikir-pikir saja. Bukan karena dapat nyata fakta, tidak, saudara. Tapi cuman andai-andai saja berpikir-pikir yang jelek tentang orang, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini saudara, terjadi itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan ini kebenaran buat kita sekalian. Hari-hari ini saya ulang, pemfitnah, penuduh, dia bolos terlalu banyak. Ya. Jadi marilah kita orang-orang percaya ini, anak-anak Tuhan yang dengar firman tiap hari logis sestai. Tiap hari saya berpikir, meskipun beta sulia dia, ya saudara. Tapi jangan bikin vonis negatif. Jangan bikin vonis yang tidak baik. Karena kalau kita bikin vonis yang tidak baik, saudara yang terkasih, kita jadi penuduh, kita jadi pemfitnah, kita jadi dia bolos. Jumat yang dua lalu, saudara, saya ingat waktu itu Ibu Lia yang khotbah dari kitab Yesaya pasal 55. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Sejauh langit dari bumi, demikianlah jalan Tuhan dari jalanku, rancangan Tuhan dari rancanganmu. Itu kata firman Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu saya memberikan kesaksian. Kalau seandainya, saudara, ya, dulu itu saya bilang di sini dan semua ketawa. Ya. Dulu itu saya ini sudah naik mobil, pakai pakaian keren, necis, saudara. Maka saya yakin, saudara, saya yakin yang ikut saya itu bukan sedikit, itu banyak sekali. Tapi karena dulu itu tidak jelas, ya saudara, jalan kaki, uang bemoju tidak ada. Siapa yang gila mau ikut lu? Saudara, pasti orang tua yang dia punya anak, saudara mau kasih pacaran dan beta juga dia pasti bilang, lu ikut laki-laki yang tidak beruntung itu. Ya saudara, laki-laki model kayak dia nih, lu sial, lu bikin rusak, lu bunuh diri, itu pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya waktu saya masuk minta saya punya istri itu juga, memang dia pun kakak, dia pun orang tua soalnya mau. Ya karena ini, lu aduh bisa kasih makan gue soalnya nih. Karena kasih makan lu bunuh diri sendiri soalnya bisa. Mau kasih makan orang karena mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi waktu mereka lihat real fakta nyata itu, saudara diberkati Tuhan, mereka bisa saja mengeluarkan pemahaman, mengeluarkan pendapat bahwa saudaraku ini laki-laki tidak bisa apa-apa ini. Ini jangan bikin sial buat tempuh anak nona. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena memang real faktanya demikian. Tapi saudara lihat, yang faktanya demikian saja, Tuhan bisa rubah. Tuhan bisa jadikan saudaraku berbalik arah. Dari apa yang tidak benar, dari apa yang saudaraku dinilai orang, ini sampah, ini sesuatu yang tidak ada arti, tapi bisa jadi arti. Itu yang saya lihat, saya tadi bilang, itu yang real, yang nyata seawal begitu. Apalagi saudara, kalau ada yang sudah nyata baik-baik, ada yang sudah nyata bagus-bagus, lalu kita bilang tidak bagus, itu kita berdosanya 2 kali lipat. Yang tidak bagus saja Tuhan bisa bikin jadi bagus. Yang jelek Tuhan bisa angkat, saudaraku. Ya apalagi yang sudah baik lalu kita bikin jadi jelek. Saudara, yang orang melakukan sesuatu yang benar tapi kita fitnah dia, kita tuduh dia, kita katakan sesuatu yang tidak baik tentang dia. Anda dan saya kita mesti ingat, kita hanya bisa lihat sejauh mata memandang. Tapi Tuhan punya rancangan atas setiap orang itu berbeda-beda. Dan kalau orang itu ada di dalam tangan Tuhan, maka rancangan Tuhan pasti rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang memberikan masa depan penuh pengharapan.
Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan fitnah orang lain. Nah, saudara lihat itu. Karena yang saudara pikir itu belum tentu itu. Ya. Yang saudara dan saya kita pikir itu belum tentu itu. Nanti kita bisa malu sendiri. Ya. Karena Tuhan bisa balik sesuatu. Yang jelek saja Tuhan bisa jadikan baik. Apalagi yang tidak baik. Apalagi yang sudah baik, Yang tidak baik, Tuhan bisa jadikan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu hari ini saya mau pesan buat kita. Mari kita jadi orang Kristen yang tiap hari berpikir yang murni. Supaya kita tidak fitnah orang. Ya. Tapi kita mau bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan punya rancangan buat setiap orang berbeda-beda. Ada yang Tuhan memang buat langsung luar biasa, tetapi ada yang tidak. Pelan-pelan lewat proses, lewat sesuatu. Jadi mari kita melihat dari kacamata iman kita, untuk kita tidak akhirnya memfitnah, memperkatakan sesuatu yang akhirnya bikin hidup kita sendiri jadi tidak suci. Bikin hidup kita sendiri jadi, saudaraku, pendosa. Bikin hidup kita sendiri jadi orang yang salah. Saudara, jangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mau sampaikan yang kedua ini. Apa itu orang yang murni dan terhormat? Yang terhormat dan murni itu 1 Timotius 3 ayat 8 berkata begini. Mari kita baca teks ini. 1, 2, 3. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Orang terhormat itu ditulis dengan kalimat yang sama, semnos, yang artinya mulia, murni. Saudara, itu dikatakan di dalam ayat ini. Yang kedua adalah jangan bercabang lidah. Kalau yang tadi satu, jangan jadi pemfitnah. Yang kedua, orang yang berpikir semnos, mulia, terhormat, itu dia berpikir supaya jangan sampai saya ini punya lidah bercabang. Kata bercabang lidah di dalam ayat ini ditulis dengan kata dilogos. Dan ini hanya muncul 1 kali di dalam Alkitab. Tidak ada di ayat lain. Hanya ada di dalam 1 Timotius 3 ayat 8. Kata dialogos itu, saudaraku. Apa itu dialogos? Dialogos itu artinya, saudaraku, mengucapkan hal yang sama 2 kali yang bersifat menipu. Ya. Jadi mengungkapkan hal yang sama 2 kali, tetapi itu sesuatu yang merupakan tipuan. Itu namanya cabang lidah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maksudnya apa ini? Maksudnya begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu orang ini hari dia omong di sini begini, nanti besok dia omong di sini lain. Ya. Nanti saudaraku dia omong lagi di sini lain lagi. Dia omong lagi di sana lain lagi. Nah, itu namanya cabang lidah. Jadi saudaraku, hal-hal yang dia ucapkan, hal-hal yang dia sampaikan itu sifatnya semua tipuan. Waktu dia pacaran dengan satu nyong, dia bilang itu nyong, selain engkau tidak ada laki-laki lain. Ya, saudara. Waktu dan ini. Ya, saudara. Tapi begitu ada masalah, putus. Saudara, pacaran lagi yang kedua. Yang kedua dia omong yang sama lagi. Selain engkau tidak ada laki-laki lain. Padahal sudah ada yang satu kan? Ya, saudara. Nah, itu orang sebenarnya bercabang lidah. Itu namanya bercabang lidah. Ini yang namanya, saudaraku, orang yang tidak berpikir murni, orang yang tidak berpikir baik, suci, semnos. Karena di sini dia janji palsu, di sini dia janji palsu, di sini dia janji palsu. Pokoknya semua dia janji habis. Saya nonton di TikTok, ya lucu-lucu itu. Ada orang mau datang kampanye
untuk naik jadi anggota DPR. Ya saudara, begitu dia datang dia mulai omong begini, begitu, saudara. Lalu ini Pak Desa bilang begini, saya tidak mau dengar kau punya putar balik itu. Ya saudara. Tapi begitu dia omong begitu, Pak Desa omong begitu, ini bab tua kasih keluar uang 50.000. Ya. Begitu ini bab tua kasih uang 50.000, Pak Desa pemata mulai lihat-lihat. Tapi karena dia lihat hanya 50.000, dia bilang kau jangan pengaruh saya dengan uang 50.000 itu. Karena suara rakyat tidak bisa dibeli dengan uang 50.000. Maka bab tua kasih keluar lagi 2 lembar 100.000. Saudara, bab tua kasih keluar 2 lembar, Pak Desa pun suara sudah mulai agak turun. Sebenarnya Bapak boleh kampanye di tempat ini, tetapi masih ada tetapi. Ya itu saudara, masih ada tetapi. Bapak tua kasih keluar lagi 3 lembar 300.000. Saudara. Lalu ini Pak Desa mulai turun lagi dia pun kata-kata. Ya. Maksud beta itu Papa, ya memang sudah karena uang sudah 3 lembar ya. Woi lama-lama lagi nih calon anggota DPR kasih keluar lagi 4 lembar saudara. Wih dia punya kata-kata mulai berubah lagi. Saya dukung Bapak, pokoknya sampai akhir saya tetap akan dukung Bapak. Ya sudah. Ya, waktu dia ngomong begitu saudara yang terkasih dalam Tuhan, wih ini calon anggota DPR kasih keluar lagi uang jadi sudah 500.000. Waktu 500.000 ini kepala desa bilang begini, Bapak nanti tahu sama Bapak yang datang, saya yang akan keliling semua masyarakat, saya yang akan seru mereka pilih Bapak saja. Ya saudara. Nah ini berarti orang yang bercabang lidah dapat berubah-ubah. Ya saudara, karena situasi, karena kondisi, karena keadaan. Orang Kristen tidak boleh begitu. Orang Kristen harus saudaraku berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak boleh saudara diberkati Tuhan dipengaruhi oleh apapun. Tidak boleh dapat dibayar oleh apapun. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali kita berpikir yang murni, maka seharusnya lidah kita juga memperkatakan sesuatu yang lurus, yang benar, yang tak dapat disuap. Itu orang yang benar. Amin. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah hari ini saya mau sampaikan ini kebenaran ini. Karena banyak orang Kristen ini ya gampang sekali bikin janji-janji palsu. Karena dibayar ya. Karena dibayar oleh segala yang ada di dalam dunia ini. Saudara ya. Dia tidak mampu bertahan di dalam kebenaran. Karena saya ulang lagi, dia mendapatkan iming-iming. Orang Kristen tidak boleh cabang lidah. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Hari-hari ini meskipun banyak calon anggota DPR datang ke sini karena 2024 sudah dekat, ingat baik-baik saudara. Jangan jadi orang Kristen yang cabang kiri, cabang kanan. Ya. Hanya karena saudara ingin dapat sesuatu. Jangan saudara. Kita ini orang Kristen harus berpikir, berusaha terus-menerus. Itu tuh dosa itu. Ya. Harus berpikir terus-menerus bagaimana caranya agar saya tidak hidup di dalam ini menipu dengan mengumbar janji-janji palsu kepada orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Sebatas saja kita datang ya, saudara terima kau datang nah ya. Tapi jangan janji, Bapak saya di belakang Bapak ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti satu lagi datang, dia warna sebanyak merahnya, kita lagi bilang lagi, Bapak, oh saya juga di belakang Bapak. Ya saudara. Nah kita di belakang berapa banyak? Saudara yang terkasih. Makanya kita mari berjalan lurus dengan Tuhan. Saya jujur, ya waktu tahun-tahun lalu caleg segala macam itu banyak yang datang di sini juga. Ada yang datang bawa dia punya stiker segala macam, saudara. Ya. Telepon, bukan hanya minta didoakan, minta didukung. Saya cuma bilang kalau Tuhan berkehendak, Bapak naik. Ya toh, saudara kita dukung dalam doa, kita dukung saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi urusan untuk pemilihan, ya itu kan kembali kepada hati nurani masing-masing. Kalau Bapak doa kuat ya, Tuhan arahkan dia pun hati pilih Bapak toh, saudara.
Kalau Tuhan yang sudah tentukan, ya sudah, tidak ada orang bisa batalkan. Itu kan kebenaran. Jangan kita bikin janji-janji palsu yang akhirnya buat kita tidak jadi murni, tidak jadi orang Kristen yang mulia, terhormat, hanya karena kita gampang dibayar, hanya karena gampang, saudaraku, kita dihasut. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah itu Alkitab tidak mau kita lakukan. Jadi tiap hari pikirkanlah, saya tidak boleh jadi penuduh, pemfitnah, saya tidak boleh bercabang lidah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, ini jelas, penggemar anggur, saudara. Kenapa Alkitab bicara tentang penggemar anggur ini dikaitkan dengan soal murni atau semnos atau terhormat? Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, anggur itu bukan hanya saja memabukkan, tetapi memberikan kecanduan kepada seseorang. Orang kalau sudah pernah mengkonsumsi alkohol, terbiasa dengan minuman keras, itu susah sekali untuk lepas darinya. Kenapa? Karena ada yang namanya kecanduan. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya ayat ini menulis penggemar. Penggemar itu artinya bukan hanya sekedar minum, tetapi sudah menjadi hobi, kesukaan, kecanduan, bahasa yang lebih dimengerti. Nah, orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita harus ingat, itu membuat hidup kita menjadi tidak murni, membuat hidup kita jadi tidak suci dengan menjadi penggemar anggur, saudara, dengan hobi minum, dengan menjadi peminum, itu sudah pasti. Makanya kita diminta tiap hari berpikir, bagaimana supaya saya hilangkan ini kecanduan alkohol. Itu mesti pakai otak, mesti berpikir. Soalnya bisa tidak. Ya. Karena waktu kita berdoa, kita minta Tuhan tolong kita, di saat itu juga iblis itu menyerang pikiran kita. Iblis itu mendakwa, menuduh kita untuk tetap hidup di dalam kecanduan tersebut. Ya. Karena itu saudara, pikirkanlah bagaimana saya supaya jangan lagi hidup dalam kemabukan. Itu pikiran mesti mulai main. Oh, saya ini kadang-kadang minum karena orang suka saya undang saya duduk bersama-sama dengan mereka waktu mereka minum. Nah, oh berarti saya pikiran sekarang sujalan, susemnos, saya sudah berpikir yang benar, yang mulia, maka saya mesti, oh tidak boleh, ini cara salah. Jadi kalau orang undang saya pergi duduk lingkar lagi, saya tidak boleh ikut duduk lingkar. Itu namanya kalau orang berpikir semnos, dia punya logis sestai, terus menerus untuk mewujudkan hal yang baik, hal yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oh saya itu hari ikut minum gara-gara saya hanya mau makan tolakan. Tapi tiba-tiba saya mau pergi makan begitu, dia bilang, hai sedikit dulu sah. Hai kau tidak bisa sedikit dulu. Hai karena saya perasaan, saya bukan hanya makan tolakan, tapi saya juga cicip sedikit itu anggur. Oh berarti ini cara yang saya harus pikirkan. Bagaimana? Oh berarti saya tidak boleh lagi pergi makan tolakan kalau orang lagi sedang minum mabok. Saudara, caranya bagaimana? Saya bilang sama istri saya supaya beli daging banyak-banyak, supaya saya tolakan dengan teh di rumah, ya kan begitu. Itu artinya Anda punya pikiran. Itu berpikir. Jadi banyak orang ini saudaraku, dia tidak memikirkan, itu yang jadi soal. Habis itu dia baru disalahkan. Hai kotong sen minum karmana apa dong su undang kotong di situ. Nah, ini lupung otak tidak jalan. Tuhan kasih otak kita untuk berpikir logis sestai, terus menerus. Saya sudah tahu dong undang saya ini tidak baik, saya tidak boleh pergi. Itu orang punya pikiran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak berpikir ya susah. Kita kan bukan Batman, bukan Superman, yang begitu kita sampai di situ, kita sulap itu minuman-minuman semua terbang hilang. Kita kirim gantikan dengan Coca-Cola, Sprite, Fanta. Tidak ada kita. Kita loyo. Begitu sampai di sana orang pengaruh kita dengan kata-kata, orang mulai, saudaraku, hasut kita, paksa dorong kiri, dorong kanan, akhirnya kita terjebak. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesti pikir. Tiap hari pikir, jangan duduk di tengah-tengah penggosip,
Kalau tidak kita jadi penggosip. Saudara, yang kedua, pikir tiap hari supaya saya jangan jadi orang cabang lidah karena hanya dipengaruhi oleh situasi, keadaan, kondisi apapun. Saya tidak boleh, saya harus pikir caranya bagaimana supaya saya terhindar dari situ. Yang ketiga, saya mesti pikir supaya saya tetap terhormat, tidak dipengaruhi oleh anggur, menjadi penggemar minuman alkohol, minuman keras. Itu tiap hari harus dipikir. Apalagi kita yang ada di NTT yang cenderung semua acara tuh minuman keras. Nah, kita harus pikir caranya bagaimana supaya bisa ini tidak jadi, ini tidak boleh ada. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu yang ketiga. Jadi berpikirlah murni, artinya berusaha terus menerus untuk menemukan cara, ya, agar tidak hidup dalam alkohol atau minuman keras. Itu orang Kristen. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, keempat, serakah. Ya. Jadi 1 penuduh, 2 cabang lidah, 3 gemar anggur, 4 serakah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, serakah itu di dalam terjemahan King James itu artinya makan uang kotor atau makan uang haram. Itu serakah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen tiap hari harus pikir nih, saya tidak boleh cari uang yang salah. Ya. Tiap hari harus berpikir itu. Saya kerja, tapi saya harus kerja dengan tulus, jujur. Saya harus kerja cari uang yang baik, uang yang benar. Itu tiap hari harus dipikirkan, saudara. Karena tiap hari kita ini berurusan dengan uang. Kita tiap hari berurusan dengan duit. Ya. Kalau kita tidak memikirkan cara yang benar untuk mencari uang, kita akan jadi orang serakah, makan uang kotor tiap hari, makan uang haram. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena dia punya otak dangkal, otak buntu, yang dia pikir cuma cara-cara jelek, cara-cara kotor, cara-cara yang tidak benar. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Daripada potong miskin-miskin terus, sudahlah. Ya. Makanya ada muncul itu korupsi, ada muncul itu orang bermain judi, togel, kupon putih, saudara. Itu karena dia pikiran tidak jalan. Orang kalau lagi selesai, pikiran mesti jalan. Bapak, saya pikiran jalan. Kenapa? Kok Bapak bukan main-main? Saya cakar itu bukan main gila, Bapak. Ya. Itu apa? Nono jukala, Bapak. Saya cakar itu. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu namanya lu pikiran salah. Seharusnya lu belajar dari Nono. Ya, Nono pemikiran bagus. Dia tidak pakai cakar KP. Ya. Tapi dia pakai hitung-hitungan matematika yang membawa dia juara matematika. Memang orang Kupang ini, saudaraku, punya bakat cakar. Makanya Nono bisa juara itu. Saudara, bayangkan. Ya, saya selalu bilang, oma mas cakar. Oma. Saudara, yang mata susah lihat lain. Tapi dia pakai senter HP. Ya, saudara. Hanya untuk mau cakar KP ini. Makanya saudara, kalau Nono juara tuh barang biasa. Kalau di Kupang memang orang semua suka cakar, nah. Ya. Hanya Nono punya cakar bagus. Ini dong cakar yang tidak jelas semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu bulan Desember kemarin kami pelayanan di Timor Leste. Adik Ken ajak kami pergi di salah satu di pengutamaan, saudara, yang katanya di mama ada sakit. Jadi kotong berdoa dulu, ya saudara. Jadi saya ikut, kami pergi. Sampai di sana saya batal berdoa, saudara. Kenapa saya batal berdoa? Bapak tua kita ngomong sama dia. Istri saya pikir dia lagi rancang sesuatu, saudara. Saya lihat ini KP ini, nah. Saudara terkasih. Wih, bapak tua kali bagi belia ini turun sampai bawah. Saudara terkasih dalam Tuhan,
Waduh, kasihan ya. Orang Kristen. Jadi kami duduk-duduk minum sagiko habis, ya, dengan delos, pamit pulang. Istri saya bilang, "Sone doa, kok dia ada cakar kapit, kita doa karma." Cakar kapit, di ketemu muka dia ada cakar, nah. Bukan dia cakar di kamar, sekarang lu udah ada cakar di muka. Saya bilang, kita doa aja Tuhan tidak bikin mujizat, jadi tak usah sah. Soal mungkin Tuhan bikin mujizat, orang ada cakar kapit ini. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini makan uang kotor, makan uang haram. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan, ingatlah baik-baik, tiap hari pikir, tangan ada, kaki ada, otak ada, kekuatan ada. Kenapa lu sampai pikir untuk cari uang yang baik? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kok pikirnya cari uang yang sana baik? Kecuali kita ini cacat total mangkali juga, tapi juga tidak menjadi alasan. Tuh orang banyak cacat bisa juga berhasil kok. Nick Fuji yang kaki tangan son ada semua tuh, saudaraku. Toh dia juga jadi orang berhasil, jadi orang sukses, hanya cuma jadi motivator yang kemana-mana kasih motivasi orang. Oh, saudara lihat, dapat uang dia, bahkan dia kaya raya. Nick Fuji. Karena sudah kasih tangan puntung, kaki puntung. Sana ada jari satu biji, sana ada. Oh, di sini nah, lutut, saudara. Tapi istri pun cantik, wih, saudara, cantik sekali istrinya. Dia di mana-mana cuma motivator. Kenapa? Karena dia tidak menyerah. Dia pun kekuatannya dia tidak menyerah dengan tangan puntung, dengan kaki yang begitu. Saudara diberkati Tuhan. Dia bisa sisir rambut dengan tangan begitu, saudara. Dia bisa pakai pakaian dengan tangan dan kaki yang sudah puntung. Dia bisa lakukan. Dan dia jadi motivator buat orang-orang yang punya tangan, buat orang yang punya kaki. Lah kita yang lengkap semua nih, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya kita jangan cari uang yang tidak benar. Berpikir, putar otak baik-baik tiap hari, cara saya bagaimana supaya saya bisa melakukan sesuatu yang baik. Saya tidak boleh serakah, makan uang haram, makan uang kotor, tiap hari pikir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan jangan bawa uang haram datang gereja ya. Sungguh saya omong nih, saudara. Bapak beta KP menang 1 juta, beta kasih perpuluhan bapak. Tahu KP makan sendiri, kalau mati nama posisi. Ya saudara. Ya, ingat baik-baik. Uang-uang yang begitu jangan bawa datang ke rumah Tuhan, saudara. Kalau tidak Anda dapat hukuman dobel kali. Ya. So Anda makan sesuatu berdosa, apalagi datang kasih di Tuhan, itu lebih berdosa lagi. Karena itu hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik-baik pikir tiap hari. Bangun pagi doa, Tuhan ini hari saya sudah bangun, tapi bagaimana supaya saya dapat berkat. Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan buka jalan buat saya, kasih saya kekuatan. Doa. Jangan pakai cara-cara haram. Jangan pakai, saudara, untuk mencari sesuatu yang bukan bagian kita. Itu namanya serakah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata serakah ini menyangkut juga dengan uang kotor, tetapi ini yang tadi saya katakan di luar, sekarang ini dari dalam. Ya, maksud saya begini, saudara. Banyak orang Kristen yang makan juga uang kotor, yang bukan menjadi bagian dia, tapi itu merupakan bagian Tuhan. Itu di mata Tuhan Anda makan serakah, makan uang Tuhan itu serakah. Saudara, itu uang kotor. Uang Tuhan. Uang Tuhan itu yang mana? Persepuluhan itu uang Tuhan. Orang Kristen ingat baik-baik. Persepuluhan itu uang Tuhan, bukan kita kasih Tuhan. Itu Tuhan pun uang. Ya. Hanya titip di kita. Jadi kita sebenarnya bukan memberi persepuluhan, mengembalikan. Karena 10% itu Tuhan punya, bukan kita punya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lo Alkitab kan bilang jelas tuh, Maleakhi 3 ayat 10. Mungkin dibacakan buat kita. Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Silakan dibacakan. Bawalah seluruh persembahan seperpuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, ya, supaya Tuhan mencurahkan berkat ke atasmu, saudara. Karena itu milik Tuhan. Jadi bukan milik kita, milik Tuhan, ya. Tuhan kasih kita 90, itu milik kita. 10 itu milik Tuhan. Itu uang kalau kita makan itu jadi uang kotor. Itu yang namanya serakah, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi berkat apapun, ingat baik-baik, ada uang Tuhan di dalamnya. Berkat apapun ada uang Tuhan di dalamnya. Saya ulangi ini kalimat lagi, ya. Jangan lupa itu, saudara. Tuhan selalu titipkan uangnya 10% ada di kita. Selalu itu. Jadi kalau 1 bulan Tuhan titip 10% kali 2, berarti ada 20% Tuhan titip di kita. Kalau Tuhan kasih berkat saudara 1 bulan 10 kali, itu berarti 10% kali 10 Tuhan titipkan di kita. Jangan lupa itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi setiap berkat yang kita peroleh, saya ulangi lagi, setiap berkat yang kita peroleh ada 10% yang bukan punya kita, tetapi punya Tuhan. Jangan makan itu uang, karena itu uangnya Tuhan. Kalau saudara makan, berarti itu jadi uang kotor, uang haram, uang yang membuat saudara tidak akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ingat itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya menjelang akhir zaman ini, pikir baik-baik. Pikir, Tuhan, ini hari berkat 1 juta. Ingat itu, saya selalu bilang, 1 juta. 900 ada di tangan kiri, 100 ada di tangan kanan. Mulai pikir, Tuhan, tapi FIF belum bayar. Tuhan, NSS juga datang tagih. Tuhan, Swastisari dan lain sebagainya. Tuhan, kira-kira bagaimana kalau saya pinjam, tahan dulu Tuhan. Ya saudara, ingat baik-baik, yang ini 10 Tuhan punya milik, tidak boleh pinjam, saudara. Jadi begitu terima 10 Tuhan punya, 90 beta punya, kelola, saudara. Pikirkan cara mengelolanya. Tidak usah pikir yang 10 itu, karena 10 itu bukan punya kita. 10 itu punya Tuhan, saudaraku. Jadi ini lu tak usah pikir lain. Jadi kalau masih pakai pikir 2 kali begini, nanti kita repot. Pikir yang 90, cara saya pakai bagaimana? Yang ini tak usah pikir. Ini pasti Tuhan punya. Mau 100 juta, mau 10 juta, mau 1 M, Tuhan punya. Saudara, dia hanya titip saja di tangan saudara dan saya. Cuman dititip. Jangan lupa itu kalimat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Karena itu hari ini, kalau kita setiap hari berpikir demikian, hidup kita ini akan jadi murni, akan jadi benar di hadapan Tuhan. Orang kalau berpikir murni, saudara, ya, dia tidak akan makan hasil uang ini semua ini. Maka saudara, yang ketiga, saya mau tutup dengan bagian ini. Dia pasti akhirnya berpikir adil. Apa itu adil? Saudaraku, adil itu ditulis dari kata dikaos. Dikaos itu artinya sesuai dengan aturan firman Tuhan. Jadi kalau pikiran kita ini murni, kita akan masuk di kaos. Ya, di kaos itu artinya semuanya kita arahkan kepada kebenaran. Semuanya kita arahkan kepada firman. Saya tidak boleh fitnah karena memang firman Tuhan bilang. Saya tidak boleh cabang lidah karena memang firman Tuhan bilang. Saya tidak boleh serakah, makan uang yang tidak berbagian saya karena firman Tuhan bilang. Saya tidak boleh penggemar anggur karena firman Tuhan bilang. Jadi dasarnya sudah adalah kebenaran. Dasarnya adalah
keadilan, yaitu dikaos sesuai dengan firman Allah. Itu tiap hari pikirkan. Jadi kalau mau buat sesuatu, pikir dulu, ini sesuai firman atau tidak. Kalau tidak sesuai firman, jangan bikin. Kalau itu bertentangan dengan kebenaran, jangan dilakukan. Saudara, karena waktu kita melakukan, kita tidak akan menuai berkat-berkat Tuhan. Kita akan kehilangan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kita kehilangan damai sejahtera Allah yang menyertai kehidupan kita. Seperti yang Rasul Paulus katakan tadi dalam surat Filipi pasal 4 ayat 9. Karena itu pada pagi hari ini, tiap hari pikirkanlah, apa yang saya lakukan ini sudahkah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau belum, mari kita mulai selaraskan sesuai dengan kebenaran, supaya hidup kita semakin hari berkenan kepada Tuhan, dan damai sejahteranya menyertai hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya tutup kesimpulan pada pagi hari ini. Mari sama-sama bacakan kesimpulan ini. 1, 2, 3. Pikiran kita adalah medan pertempuran yang dihujat iblis sangat adil. Jaga dengan pikiran yang teosentris. Jagai terus pikiran kita dengan pikiran yang teosentris. Apa itu teosentris? Pikiran yang teosentris, saya sudah katakan, aletheia, benar. Yang kedua, seimon, berpikir mulia, terhormat. Dan yang ketiga hari ini, dikaos. Berpikirlah semua yang sesuai dengan kebenaran. Kebenaran firman, kebenaran firman. Maka setiap kali